Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yaitunya meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai setelah mempelajari materi ini adalah: yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian beriman kepada Allah berdasarkan dalil nakli. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitunya pengertian iman kepada Allah. Sebelum kita membahas pengertian iman kepada Allah, kita bahas pengertian iman terlebih dahulu. Iman secara bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Beriman kepada Allah berarti membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan segala sifat dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan dalam dunia nyata. Iman kepada Allah merupakan pokok segala iman. Jadi, keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar dalam diri setiap muslim. Materi kedua yaitu dalil nakli terkait beriman kepada Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada Allah yaitunya Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat 136. Materi ketiga, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata al-asma, jamak dari al-isim yang artinya nama. Sedangkan husna artinya indah atau terbaik. Jadi Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna merupakan bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bermohon kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik.
Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami'. Dan yang keempat, Asmaul Husna Al-Basir. Pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilmi, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas, mengungkap hal yang kecil, yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59 dan ayat 80. Kedua ayat ini menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sifat Al-Alim mendorong manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan. Salah satu upaya untuk memiliki pengetahuan yaitu dengan tekun belajar. Dengan tekun belajar, manusia akan memperoleh ilmu dan dapat mengarungi kehidupan ini. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha memberitahu atau Allah Maha mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada hambanya melalui firman-Nya dalam Al-Quran, baik peristiwa orang-orang terdahulu maupun yang akan terjadi kemudian. Melalui Al-Quran pula Allah memberitahu tentang peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat. Perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khabir adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu, perlu menumbuhkan sikap muraqabah atau sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap muraqabah akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan. Apalagi di era semakin canggih ini, kita perlu senantiasa mawas diri dan teliti dalam menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satu suara pun yang luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan ataupun berbisik. Salah satu wujud perilaku beriman kepada Sami' adalah dengan mendengarkan pembicaraan orang lain. Di sekolah, perilaku beriman kepada Sami' dapat diwujudkan dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Selain itu, perilaku Sami' juga dapat dibuktikan dengan menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi Muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Namun, kita juga harus mampu memilah mana informasi yang baik atau yang buruk, yang hak atau yang batil. Keempat, Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Penglihatan Allah menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah. Salah satu wujud perilaku beriman kepada Al-Basir adalah dengan melihat ciptaan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perilaku beriman kepada Al-Basir dapat juga diwujudkan dengan memiliki sikap visioner. Sikap visioner artinya semangat menatap masa depan. Seseorang yang melihat ke depan, kehidupannya akan tertata dengan baik sehingga ia dapat mewujudkan apa yang diharapkannya. Materi kelima, keutamaan Asmaul Husna. Ada banyak keutamaan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai sarana untuk berzikir juga pengantar doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkannya akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai yang dapat diwujudkan pada perilaku sehari-hari. Yang keempat, akan lebih mengenal
sifat-sifat dan nama-nama Allah tersebut. Yang kelima, selalu ingat atas kekuasaan Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Sedangkan yang keenam, mempunyai rasa takut kepada Allah, terutama apabila melanggar perintahnya. Demikian saja pemaparan materi kali ini. Semoga pemahaman terhadap Asmaul Husna dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi landasan dalam menjalani kehidupan ini.